Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera juga bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua nih yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini di acara launching software analisa harga satuan versi 2 dari AK Karya yang pastinya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fresh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan kita hari ini. Dan berikut untuk rangkaian kegiatan kita hari ini akan ada pengenalan dari tim analisa harga satuan. Yang kedua ada pemutaran video pengenalan produk analisa harga satuan versi 2. Dan ada penjelasan software analisa harga satuan. Ada penjelasan tutorialnya juga bagaimana cara menggunakan software analisa harga satuan ini. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab di akhir lalu penutup. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tim dari analisa harga satuan. Di sini kami sudah tersambung bersama Bapak Insinyur Aska ST dan Bapak Setiawan ST sebagai founder dan juga co-founder dari analisa harga satuan. Selamat pagi Bapak Aska, Bapak Setiawan. Mungkin bisa Oke, menunjukkan wajah tampannya Bapak di pagi hari ini. siap. Selamat pagi, Mbak Mutiara. Sehat selalu, teman-teman semua. Iya, sehat selalu Bapak, sehat selalu Amin. Bapak Aska juga. Baiklah, selanjutnya juga ada dari tim penasehat kami, Bapak Insinyur Prastiwo Anggoro ST, MBA, IPU, ASEAN Engineering, ICPE, dan PMP, dan juga ada Bapak Yudi Haryono, ST, SH, MH, MT, MM, sebagai tim penasehat dari analisa harga satuan. Dan selanjutnya ada Bapak Sandy sebagai aplikator. Selamat pagi Bapak Sandy. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mbak Mutia. Ya, sehat-sehat ya Bapak Sandy. Alhamdulillah. Dan di sini juga tergabung bersama Bapak Bakir sebagai PIC Product. Selamat pagi Bapak Bakir. Selamat pagi, Mbak. Baiklah. Dan itu dia tadi para tim dari analisa harga satuan. Dan selanjutnya kita akan menonton video pengenalan produk analisa harga satuan versi 2. Baiklah, itu dia tadi video pengenalan singkat mengenai produk analisa harga satuan versi 2 yang pastinya lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih fresh. Langsung saja kita ke intinya sekarang, nggak usah berlama-lama lagi. Akan dijelaskan nih mengenai apa sih aplikasi AHS itu, dan kira-kira benefit apa saja sih yang ditawarkan di dalam aplikasi tersebut. Tentunya di sini akan dijelaskan oleh co-founder kami, yaitu Bapak Setiawan ST, selaku co-founder. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillah, oke. Teman-teman semua, dengar ya suaranya?
Dengar Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, teman-teman semua, kawan-kawan semua yang saya hormati. Marilah yang pertama, senantiasa kita untuk bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana karena limpah nikmatnya pada kesempatan siang hari ini, kita bisa melakukan sesuatu aktivitas yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman serta di lingkungan sekitar. Teman-teman semua, tadi telah dijelaskan oleh Mbak Mutiara bahwasanya pada kegiatan siang hari ini kita akan ada seminar pengenalan produk AHS ya. Nanti akan kita jelaskan dan akan kita simulasikan, akan kita tutorialkan oleh tim ahli kami, yaitu Bapak Sandy. Selanjutnya saja saya mohon izin share ya, Mbak Mutiara. Siap, terima kasih. Saya akan memulai pengenalan eh, produk AHS. Saya kira ini tampilan dalam layar. Ini adalah tim kami. Tadi setelah diperkenalkan oleh Mbak Mutiara, siapa sih founder daripada software ini adalah beliau Bapak Insinyur Aska. Selanjutnya mungkin tidak usah saya jelaskan, saya perkenalkan lagi karena tadi telah disampaikan oleh beliau Mbak Mutiara. Sekarang saya akan lebih fokus ke ini, masalah pengenalan AHS ya. Sebenarnya apa sih software ini? Mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin telah mengikuti software ini pada siang hari ini adalah kita pengenalan AHS versi 2 sebenarnya. Jadi kemarin ada versi 1 dan kita telah melakukan beberapa kegiatan, beberapa seminar dan juga pelatihan. Mungkin ada beberapa teman yang pernah ikut. Jadi ini adalah versi 2 yang mana tampilannya akan sangat berbeda, kan akan lebih lebih fresh gitu. Dan teman-teman yang mungkin belum pernah mengikuti kegiatan seminar kami, ini adalah pengenalan produknya. Sebenarnya apa sih software analisa harga satuan itu atau software AS itu apa? Adalah sebuah software manajemen proyek yang mana di dalamnya telah dilengkapi berbagai fasilitas menunjang. Fungsi daripada software ini adalah untuk membuat RAP lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Jadi adalah software ini berfungsi untuk pembuatan RAP lebih cepat, lebih akurat. Karena apa teman-teman semua? RAB itu ataupun estimasi biaya itu adalah kita ketahui ya sesuatu hal penting yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu proses produksi ataupun suatu proses kegiatan jasa pun RAP sangat sangat diperlukan karena itu adalah suatu eh, acuan pembiayaan. Jadi produksi ini butuh biaya berapa sih? Terus kita nanti kalau kita jual dapat untung berapa, hasilnya seperti apa. Nah, makanya RAB ini sangat dibutuhkan dan tidak boleh dihilangkan dari suatu proses produksi. Saya kira teman-teman semua tahu dan juga ini termasuk dalam bidang kita yaitu bidang jasa konstruksi ya maupun jasa jasa konsultasi. Jasa konsultan ini sesuatu hal yang sangat penting. Maka dari itu beliau Bapak Insinyur Aska, Insinyur Aska bersama kami tim AHS konsen betul berpikir bagaimana sih kita membuat RAB itu lebih cepat, lebih efisien dengan berbagai kendala yang kita hadapi, kita bisa selesaikan dengan sebuah software seperti itu. Karena kita tahu ya di sini adalah eranya era digitalisasi, maka kita berpikir ke arah itu. Teman-teman semua dalam pembuatan RAB kan banyak kendala yang dihadapi ya. Saya sekedar merefresh aja kendala-kendala apa yang dihadapi. Mungkin kalau teman-teman seorang estimator, seorang engineer, saya kira sudah tahu ya betapa RAB itu banyak kendala yang kita hadapi. Sekedar merefresh untuk pembuatan RAB yang lama itu salah satu kendala yang dihadapi oleh seorang estimator. Lama itu mungkin banyak sebabnya ya.
ada rasa bosen ketika melihat laptop ataupun desktop. Karena apa? Ketika buka itu isinya cuma kotak-kotak putih, hitam, angka 00 dan lain sebagainya. Itu bisa membuat juga salah satu penyebab kenapa membuat RAP menjadi lama karena bosen itu tadi melihat laptop. Nah, dengan software ini nanti akan ada tampilan yang berbeda, tinggal klik-klik kayak main game seperti itu, teman-teman semua. Jadi ini adalah masalah-masalah klasik ya membuat RAP yang lama. Satu RAP mungkin bisa dikerjakan itu bisa berhari-hari, bahkan bisa 1 minggu seperti itu ya. Terus yang kedua adalah kesulitan dalam eh, ataupun database analisa pekerjaan. Jadi teman-teman seorang estimator itu salah satu penyebab juga yang pembuatan RAP lama itu kita itu kesulitan database analisa. Contoh kita mau membuat apa itu item pekerjaan plesteran. Kalau kita nggak hafal atau apa kan kita nggak punya database analisa plesteran 1415 itu berapa sih? Nah, itu. Kita harus browsing sana, browsing sini, atau kalau generasi zaman old, zaman saya dulu itu internet belum ini mesti telepon teman, mohon dikirimi datanya seperti apa kayak gitu. Lah dengan software ini analisa itu sudah kita sediakan, database-nya bahkan ribuan telah kita sediakan, tinggal klik gitu aja. Jadi teman-teman yang tidak punya database analisa ataupun kekurangan atau bahkan punya database tapi di folder mana harus cari, wah foldernya yang tadi mana sih, Plesteran 15 di folder mana harus cari, copy paste, lah itu kan akan sangat ribet. Tapi dengan ini software ini tidak akan terjadi hal semacam itu, karena tinggal klik item pekerjaannya apa, terus klik cari analisa yang sesuai dengan item pekerjaan seperti itu teman-teman. Terus ada lagi kendala yang dihadapi adalah kalau kita biasakan apa itu biasa membuat RAP itu kan dengan menggunakan Excel ya. Excel itu mohon maaf setiap orang kan kemampuannya beda-beda ya untuk membuat rumus Excel yang VLOOKUP, if, sum if atau lebih ini lagi count if, count dan lain-lain itu akan lebih susah ya, harus ngetik rumus, harus menghafalkan rumus atau mungkin kalau kita lebih apa ya di Excel mungkin lebih gampang itu di link-kan aja. Lah ketika kita salah link harusnya di sel C5 tapi kita ngekliknya keliru di sel C6, nah itu aja sudah fatal gitu loh. Kalau di situ kosong mungkin akan kosong atau seperti apa. Tapi kalau di situ ada nilainya dan nilai kan hasilnya akan fatal. Itu salah satu kendala juga dan ini nanti akan kita atasi dengan software ini. Berikutnya adalah sulitnya menghitung kebutuhan material. Teman-teman, kawan-kawan semua, untuk masalah penghitungan kebutuhan material, mungkin ini lebih digunakan oleh eh, jasa pelaksanaan ya, ataupun seorang kontraktor. Karena ketika teman-teman estimator membuat RAB itu biasanya untuk kebutuhan material kan tidak langsung dihitung. Yo nanti nek menang gitu loh. Lah nek kalah seperti apa kan seperti itu. Tapi di sini menang kalah kan sebenarnya itu dibutuhkan ketika nanti menang juga. Jadi nggak usah kerepotan kita menang sudah nggak usah ngitung lagi. Jadi ini nanti software ini kebutuhan ini secara robotik akan kita dapatkan kebutuhan material bahkan kebutuhan upah dan juga kebutuhan alat seperti itu. Jadi material, upah dan alat nanti akan kita peroleh. Terus untuk kendala yang terakhir ya ini adalah pembuatan RAP itu saya kira hampir sama ya dengan kebutuhan tadi ada kaitannya, yaitu apa? RAP itu biasanya seorang kontraktor itu membuat RAP itu belakangan. Ya kayak tadi, nanti seperti apa ya, menang atau enggak kan gitu. Padahal ketika sudah menang, RAP lupa karena sudah nyiapkan ini segala macam gitu loh. Padahal RAP ini fungsinya itu sangat penting sekali. Kalau tadi RAP kan kita penawaran.
Kalau RAP ini adalah kan kita lebih ke estimasi real. Jadi harga-harga yang kita masukkan itu sudah harga-harga real, sudah telepon sana sini, harga semen berapa, harga pasir berapa, upah borong itu berapa dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita tanda-tanda tok RAP tidak kita buat, akan menyebabkan proyek ini nanti secara manajemen akan amburadul. Misalkan pembelian material itu asal beli, oh habis beli, ini beli. Padahal kita tidak ngontrol, oh kita itu sudah beli sekian. Volume yang sudah kita laksanakan di lapangan sekian. Nggak tahu gitu loh. Tapi kalau RAP ini ada, kita sudah punya acuan, kita sudah beli pasir sekian loh, volume di lapangan baru sekian. Lah ini loss-nya di mana itu? Apa volumenya menambah atau kemarin yang ngirim material, mohon maaf itu agak nakal, kurang atau seperti apa kan bisa segera terdetek kalau kita RAP ada gitu. Jadi teman-teman semua dengan software ini kita buat RAP, otomatis RAP akan jadi juga. Tinggal kita mengedit untuk eh, biaya tak langsungnya. Oh, RAP nanti butuh ini nanti di software akan ada, nanti akan ada simulasinya untuk membuat RAP ini. Jadi itu teman-teman semua, sekarang dari semua permasalahan ini kita juga punya keunggulan. Apa sih enaknya, unggulnya pakai software ini ya? Yaitu software tadi bisa sebagai cost control. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita membuat RAP, kebutuhan material, upah, alat sudah kita dapatkan. Bahkan sampai RAP sudah kita dapatkan. Jadi ini akan lebih memudah untuk mengontrol project itu biar nggak terjadi loss. Biar kalau ada masalah cepat terdeteksi. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari software ini. Software ini juga dijalankan secara online ya teman-teman. Jadi kalau online itu mau dimanapun, mau kondisi apapun, di warung, di lapangan itu enak. Kalau di kantor mungkin kita ngerjakan pakai desktop ya, pakai komputer kantor. Tapi ketika nanti di lapangan kita juga bisa buka dengan laptop dengan file yang sama. Jadi nggak usah ribet ketika di kantor pakai filenya ini di desktop. Kalau dulu kan wah harus di copy dulu biar nanti di lapangan kita bisa buka seperti apa. Sekarang sudah nggak zaman seperti itu ya. Yang penting koneksi internet lancar gitu aja. Jadi nggak usah Pak ribet ngopi pakai flash disk lah dan lain sebagainya. Nanti flash disknya padahal ada 5. Ini tadi flash disk yang mana? Coba satu-satu kan terlalu ribet. Jadi ini adalah suatu keunggulan. Jadi enak. Di warung kita bisa buka, dimanapun kita bisa kerjakan seperti itu. Teman-teman, software ini juga tadi kita sampaikan bahwa software ini untuk membuat RAP itu cepat dan mudah. Kenapa cepat? Ya kayak tadi, kebutuhan material itu sudah ada. Database itu semua sudah kita sediakan. Ini akan mempercepat dalam pengerjaan RAP. Mudah karena apa? Kita tidak usah nulis rumus dan lain sebagainya. Kita tinggal klik-klik kayak main game aja seperti itu ya. Jadi klik pilih seperti itu. Nanti akan disimulasikan oleh tim ahli kami, Mas Sandy ya, untuk simulasinya. Berikutnya adalah efisien dan akurat. Karena kita tinggal klik, tidak usah nulis rumus dan lain sebagainya. Secara robotik, apa yang kita inginkan, terutama kayak tadi kebutuhan dan lain sebagainya itu sudah kita dapatkan. Jadi ini akan lebih efisien dalam pembuatan RAP. Dan yang terakhir adalah penyajian data ini adalah secara sistemik dan terintegrasi. Jadi lebih aman lah seperti itu. Sekarang mungkin sekedar sekilas ya, analisa apa aja sih sebenarnya di software AHS ini kok sampai sebegitu banyaknya gitu loh ya. Jadi di sini kita ada analisa capta karya, kita database-nya ada SDA, ada juga analisa jalan raya, dan juga ada analisa MEP, mechanical, electrical, dan plumbing ya.
ini di dalam software ini sudah komplit. Jadi ribuan analisa telah ada di sini. Tinggal kayak tadi lah, klik kayak main game aja. Sekarang untuk yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah langkah apa saja sih dalam mengerjakan RAP dengan menggunakan software ini. Mungkin nanti lebih jelas, lebih detail akan disimulasikan, akan ditutorialkan oleh Mas Sandy. Ini sekedar biar teman-teman punya gambaran untuk menjalankan software ini. Langkah yang pertama adalah kita mendownload template. Tentunya kita sudah punya akun, kita sudah login di dalam software ini, sudah login. Langkah yang pertama selanjutnya adalah kita download template. Template ini dalam bentuk Excel juga yang tampilannya sudah enak ya. Setelah kita download template, kita mengisi template yang barusan kita download sesuai dengan BOG ya. Kita kan, mohon maaf, jadi RAP ini kita sudah punya BOG dulu. Oh, misalkan pembangunan rumah ini BOG-nya ini aja, item pekerjaannya ini kita sudah punya rekapannya semua BOG. Memang harganya masih kosong seperti ini ya. Nah, dalam BOG ini kita isikan ke template yang barusan kita download tadi. Jadi template ini harus memang benar sudah sesuai dengan BOG yang ada. Kalau toh nanti, wah tadi ada salah kurang ini, nanti bisa diedit dalam software. Jadi nggak usah khawatir, wah kadung ke upload ini bagaimana ini. Nah nanti di software bisa bisa kita edit lagi, bisa kita tambahi ataupun bisa kita delete. Setelah template diisi, tentunya berikutnya adalah kita upload ke dalam software. Setelah kita upload, kita nanti akan mendapatkan BOG. BOG sesuai yang kita harapkan itu sudah akan terpampang dalam software seperti itu ya. Jadi BOG ada item pekerjaannya apa aja, cuman harganya masih kosong. Nah, langkah berikutnya setelah kita mendapatkan BOG di software, langkah berikutnya adalah kita memilih analisa. Salah satu contoh mungkin di situ ada item pekerjaan pasangan batu 16. Tinggal klik aja pasang batu 16. Terus kita pilih analisanya yang sesuai. Pasangan batu 16 itu kan nanti kan ada banyak ya analisa pasangan batu itu ada banyak yang mungkin ada yang 14, ada yang analisanya punyanya Cipta Karya atau punya siapa. Lah itu kita pilih sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Setelah apa itu item pekerjaan dalam BOG itu analisanya telah kita pilih semua, kita telah ada analisanya semua, langkah yang terakhir adalah kita mengisi harga satuan, yaitu harga satuan dasar, harga upah, harga material, sama harga peralatan. Nah, itu kita isi sesuai dengan tentunya sesuai dengan survei dari masing-masing kontraktor ya, dari teman-teman semua mungkin, wah harga semen sudah tentunya sudah survei atau mungkin bahkan pengalaman yang baru kemarin beli berapa, itu kita isi semua harga satuan yang dibutuhkan. Dan ini mohon maaf, list harga satuan maupun list analisa ini nanti akan dirangkum juga ya dalam satu file dan bisa di-download. Dan analisa ini tentunya analisa yang sudah terpilih, yang sesuai dengan item pekerjaan yang ada. Begitu juga harga satuan material ini juga harga satuan yang dibutuhkan saja. Jadi mungkin kalau teman-teman ada Excel itu copy paste itu kan, wah ada banyak apa itu jenis material. Nah ini yang nggak kepake mana di delete, ya pakai mana di delete. Nah kalau di software ini ya sudah analisa ataupun harga satuan dasar ini yang kita pilih yang akan muncul muncul di situ. Jadi teman-teman semua, saya kira cukup mudah ya apa itu menggunakan software ini dan dengan berbagai keunggulan mudah-mudahan nanti akan bermanfaat bagi teman-teman semua selaku kontraktor maupun konsultan. Mungkin nanti kita juga akan ada apa ya kelanjutan dari software ini. Bagaimana kita memonitor project itu biar aman, nyaman, enak itu saya kira nanti ada juga dan bisa disampaikan di sesi yang lain ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Mbak Mutiara dan juga teman-teman semua. Saya kira cukup. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, semangat, semoga sukses. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Setiawan atas waktu dan penjelasannya nih yang sangat informatif sekali. Jadi bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semuanya semakin mempermudah kita bukan untuk melakukan pekerjaan kita. Apalagi dengan adanya aplikasi ini tentunya semakin cepat dan tepat juga untuk kita membuat RAB dan RAP. Meminimalisir juga nih kesalahan-kesalahan yang kemungkinan bisa terjadi nih. Dan juga sudah tersedia beribu analisa yang bisa digunakan. Dan tidak lupa juga yang pastinya fleksibel karena ini online ya. Jadi bisa digunakan di mana saja dan dengan device apa saja. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih juga Bapak Setiawan atas waktunya. Sekarang langsung kita akan mempelajari nih bagaimana sih cara menggunakan software ini dan kita akan dipandu oleh Bapak Sandy selaku aplikator analisa harga satuan. Bapak Sandy, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mutiara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Sandy. Saya di sini sebagai aplikator yang akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara menggunakan software analisa harga satuan ini. Mungkin secara detail, secara teori, apa itu analisa harga satuan, bagaimana cara menggunakan secara teori tadi sudah dijelaskan oleh Pak Setiawan. Di sini langsung saja dengan saya akan memandu saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian untuk langsung praktek lah istilahnya, tutorial. Baik. Baik. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah file BOQ atau item pekerjaan dan volumenya. Jadi teman-teman sekalian wajib sudah mempunyai file BOQ yang sudah lengkap. Lalu juga time schedule-nya. Time schedule juga sudah dibuat. Kita asumsikan tanggal mulai dan selesainya itu tanggal berapa di setiap item pekerjaannya. Lalu setelah itu kita masuk ke software analisa harga satuan. Baik, buat teman-teman yang belum mempunyai akun, mungkin bisa daftar akun dulu. Di sini saya sudah mempunyai akun ya, jadi saya langsung masuk saja. Baik, lalu selanjutnya kita wajib mengisi deskripsi project sesuaikan dengan project teman-teman masing-masing ya. Di sini misal saja saya buat contoh deskripsi project untuk pembangunan gedung serbaguna misal ya. Jadi misal ini tanggal mulainya juga sesuaikan dengan time schedule yang sudah kita buat tadi. Misal saya di sini buat 1 Maret 2024 tanggal mulai proyeknya. Untuk durasinya juga kita sesuaikan dengan proyek masing-masing. Misal di sini saya punya proyek itu durasinya 84 hari saya isi. Terus nama perusahaan juga kita isi. Ini sebagai contoh saja. Untuk logo perusahaan juga wajib di input ya. Jadi misalnya saya punya logo ini. Oke. Untuk deskripsi project pastikan terisi dengan benar, sudah lengkap semuanya, lalu kita tambahkan. Oke, untuk langkah yang pertama deskripsi projectnya sudah selesai kita buat, lalu kita masuk, kita klik di sini. Nah, bisa dilihat di kursor. Saya perkenalkan untuk yang di kursor pojok kanan
yang di sebelah paling kiri ini untuk download apa namanya outputnya. Misal kita sudah membuat semua, sudah lengkap semua, kita bisa download outputnya dan bisa kita print. Lalu yang di tengah ini untuk download template, dan input template. Jadi untuk upload templatenya juga di sini. Jadi misal teman-teman mau download templatenya bisa di sini. Oke, kita coba download templatenya. Oke, lalu, nah ini bentuk template yang bawaan dari software analisa harga satuan ya. Bisa dilihat di sini ada uraian pekerjaan, ada volume kontrak, ada durasi pekerjaan di setiap item pekerjaannya, terus estimasi tanggal mulai dan selesainya sesuaikan dengan file BOQ yang sudah kita buat, yang sudah kita punya tadi ya. Misal, terus di sini juga ada tipe pekerjaan, ada kategori, subkategori, dan pekerjaan. Sesuaikan juga di sini, jangan sampai salah, pastikan semua terisi dengan benar. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempersiapkan template project yang sudah saya isi lengkap sesuai dengan file BOQ yang sudah saya punya tadi ya. Jadi di sini template sudah terisi lengkap. Lalu kita untuk upload templatenya kita pilih file sini. Oke, misalnya saya punya file ini yang sudah template yang sudah siap. Oke, lalu kita upload. Oke, di sini bisa dilihat saya sudah berhasil untuk mengupload template yang sudah saya isi. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Kita masukkan analisa. Untuk masukkan analisa di setiap pekerjaan, kita coba klik di sini. Nah, di sini keluar misalnya saya punya item pekerjaan ini pembuatan gudang, peralatan, dan direksi kit. Nah, bisa dilihat di kursor paling kanan ini ada logo PNA ini untuk mengeditnya. Jadi misal di sini untuk pembuatan direksi kit. Nah, misalnya ini saya masukkan analisa ini, saya tambahkan. Nah, di sini juga ada beberapa eh, kebutuhan koefisien dari upah, material juga untuk pekerjaan pembuatan direksi kit. Terus di bisa dilihat di kursor di sini ya. Di sini juga ada persentase overhead. Jadi misal teman-teman mau buat overhead atau profitnya itu 15% atau 20%, sesuaikan dengan kebutuhan project masing-masing ya. Misal di sini saya punya project, saya buat overheadnya itu 15%, saya isi 15. Jadi untuk analisanya udah kita pilih, kita save di sini. Nah, lalu langkah selanjutnya bagaimana? Kita langsung ngisi harga satuan. Nah, di sini. Nah, untuk harga satuan di sini kita isi ya. Sesuaikan dengan ini diisi manual ya, sesuaikan dengan apa harga di daerah masing-masing yang mungkin di Pulau Jawa sama di Pulau Kalimantan mungkin harga material dan upahnya kan beda. Di sini sebagai contoh saja saya masukkan. Lalu untuk materialnya juga sesuaikan dengan harga di daerah masing-masing. Ini sebagai contoh saja. Oke, jika semua harga satuan sudah terisi, lalu kita save di sini. Oke.
Di sini kita juga bisa geser-geser ya sesuai kebutuhan nanti untuk mengerjakan. Nah, harga satuan di item pekerjaan pembuatan gudang peralatan dan direksi kit sudah terisi di sini. Bisa dilihat nilainya sekian itu sudah sesuai dari harga satuan yang sudah kita isi dan menyesuaikan juga dengan koefisiennya di setiap upah dan materialnya. Lalu untuk mempersingkat waktu saja, saya buat contoh ini tadi salah satu item pekerjaan ya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempersiapkan semua uraian pekerjaan yang sudah saya isi lengkap harga satuannya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini sudah saya isi lengkap. Harga satuannya sudah muncul semua di sini. Terus untuk bobotnya juga secara otomatis. Lalu kita lihat dengan chartnya juga sudah terisi secara otomatis untuk durasi waktunya tadi. Terus kurva S-nya juga secara otomatis sudah terbentuk. Nah, lalu kita ke halaman RAP ya di sini. Nah, di sini RAP, nah, RAB-nya tadi kan sudah sesuai dengan analisa yang sudah kita buat ya harga satuannya ya. Lalu RAP-nya ini menyesuaikan. Ini nilai ini sudah secara otomatis karena tadi saya di awal di halaman pembuatan analisa itu saya sudah masukkan overhead profit-nya. Misal saya tadi kan masukkan 15% atau 20% atau berapa terserah dengan kebutuhan teman-teman. Di sini juga sudah menyesuaikan dari persentase overhead tadi. Jadi secara otomatis berkurang. Lalu di sini juga di setiap item pekerjaan juga ada pilihan bisa diedit dari sini. Pilihan pekerjaan ini nanti dikerjakan maincon, mandorcon atau subcon. Mungkin untuk penjelasan RAP nanti bisa dijelaskan dengan Pak Setiawan ya, lebih jelasnya. Terus untuk kebutuhan juga di sini secara otomatis sudah terisi semua. Jadi teman-teman sudah mengetahui, oh saya punya proyek pembangunan rumah misal di situ ya. Untuk upah pekerjanya itu totalnya berapa itu sudah ketahuan. Untuk materialnya itu butuh berapa juga ketahuan. Eh, Jumlahnya sama harganya juga sudah ketahuan di sini semua. Lalu untuk misal ada pekerjaan biaya tidak langsung, misal di sini ada sewa gudang, ya teman-teman masukkan. Jadi itu secara otomatis nambah di rencana anggaran proyeknya. Lalu di analisa tadi, di analisa itu koefisiennya juga bisa diedit ya teman-teman ya nanti ya. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, mungkin nanti ada pertanyaan bisa dicatat dulu pertanyaannya seperti apa. Nanti bisa dibantu kita jawab oleh Pak Setiawan, oleh saya atau Pak Aska sebagai founder analisa ini, software analisa harga satuan ini. Mungkin untuk penjelasan RAP lebih detailnya bisa dibantu dengan Pak Setiawan. Baik, sekian dari saya. Mungkin ada salah-salah kata. Mohon maaf dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Mutiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandy atas waktunya. Dan sekarang akan ada pembahasan singkat nih mengenai RAB yang akan disampaikan oleh Bapak Setiawan. Bapak Setiawan masih berada di tempat? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. on selalu Oke, Mbak. on selalu. Oke, siap Bapak. Masih Waktu on dan selalu tempat ini. kami persilakan Bapak. Siap, terima kasih. Mohon maaf saya tampil lagi ya teman-teman karena tadi mungkin Mas Hendy menjelaskan tutorialnya secara ini lebih detail dan saya kira untuk masalah RAP pun saya juga akan singkat aja ya, karena simple sih, lebih mudah gitu loh. Jadi tinggal kayak tadi klik-klik aja ya. Jadi simple sebenarnya kayak Mas Sandy tadi sudah agak mewakili ya dalam ini RAP. Kenapa RAP ini kita ada pembahasan khusus? Karena bagi teman-teman kontraktor itu RAP itu sangat penting. Jadi di situ urgennya. Kenapa ini kita bahas
lebih khusus lagi. Mungkin saya nggak akan detail-detail juga. Nanti bagi teman-teman yang mau lebih jauh, lebih ini nanti bisa hubungi aja tim tim admin kami atau nanti PIC-nya Pak Bagir ya. Mohon maaf, Mbak Mutiara izin share nggih. Ya. Nah, mohon maaf sudah kelihatan ya share di layar ya. Udah, Pak. Sudah Ya, ya. Pak. Siap-siap. Ini adalah contoh saja ya. Contoh saja saya kira untuk file projectnya apa aja. Saya kira sama saja ya. Ini untuk contoh ada sebuah proyek pembangunan gedung serbaguna, tapi mungkin ini file yang lama, bukan yang barusan dibuat Mas Sandy ya, karena ini untuk masalah RAP tadi telah kita sampaikan ya, bahwasanya RAP itu sangat penting karena kebiasaan kontraktor itu ketika membuat RAP penawaran itu targetnya pokoknya tahun ini ataupun bulan ini kita dapat 2 pekerjaan gitu. Tahun ini dapat 10 pekerjaan. Jadi membuat RAP penawaran terus. Sementara dia ketika mau mengerjakan proyek yang sudah didapat itu persiapannya kurang. Nah, ini ya, buat apa pekerjaan banyak tapi proyeknya nggak profit kan seperti itu. Makanya ini ada pembahasan khusus terkait dengan RAP. Jadi RAP ini mungkin di sisi kiri ya. Ini ada banyak tool-tool, ada RAP dan lain sebagainya. Nah, kita klik ke RAP dari RAP yang telah kita dapatkan tadi, setelah kita buat. Nah, setelah kita tadi kayak Mas Hendy sudah RAP selesai, ini RAP otomatis kita dapatkan. Di sini perbandingannya ya, ini ada RAP, ini ada RAP itu. Nah, di sini secara otomatis sudah ada selisih ya. Kita penawaran sekian, lah yang harus kita kerjakan itu sekian. Ini ada 459, ini harusnya kita mengerjakan itu cuma 370. Nah, ini secara otomatis robotik tadi kita akan mendapatkan RAP itu seperti apa. Tapi RAP ini kan komponennya banyak ya teman-teman semua. Jadi ini nanti akan lebih kita olah lagi dengan mungkin sedikit klik gitu, yaitu ada kalau yang ini itu didapat hasilnya itu dari overhead yang tadi Mas Hendy telah jelaskan dari mungkin mau setting list 10%, mau 15% atau 5% atau berapapun itu terserah feel dari teman-teman semua, feel dari estimator, feel dari teman-teman kontraktor itu oh ini sekian itu feel-nya masing-masing ya. Itu didapatlah di paling bawah ini. Terus di sini RAP kita itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah direct cost atau biaya langsung, yang kedua biaya tak langsung. Biaya langsung itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan yang bersinggungan langsung dengan produksi, terdiri dari material, upah, sama eh, alat. Jadi ini kita olah ya teman-teman semua. Ini gimana caranya? Di sini kita klik di kebutuhan material. Tadi kita jelaskan sudah bahwasanya sudah disimulasikan Mas Hedi juga. Ini bahwasanya kebutuhan material ini sudah kita dapatkan ya. Contoh pekerja. Pekerja itu ada 344 OH ya. Orang per hari. Jadi kalau sehari sekian. Jadi kalau ini waktunya berapa hari sih kontrak kita? Oh ini 30 hari. Ya udah tinggal bagi. Oh kebutuhan pekerjanya sekian. Kita tinggal ini aja. Sudah tahu lah. Oh pekerjanya butuhnya sekian. Yang akan kita keluarkan uangnya sekian itu secara otomatis sudah ada sesuai dengan penawaran. Dan di RAP ini, biar ini benar-benar agak mendekati real, bisa kita ubah semua ya. Dari upah, terus ini ada material, terus berikutnya itu adalah alat. Ini biaya langsung. Di sini kita bisa ubah ya, misal contoh aja untuk upah misalnya ini 100.000 kita cek dulu ya. Ini kan 367 upahnya, misalkan kita rubah jadi, wah ternyata ini untuk pekerja itu cuman, mohon maaf, untuk mengubah kita klik pena dulu ya.
Nah, terus kita edit di sini. Kalau tadi dalam penawaran kan kita Mas Hendy misalkan masukkan harga 100.000. Tapi ternyata setelah kita real, karena kita pembuatannya RAP, ternyata upah itu cuma 90.000. Ganti aja 90.000 seperti ini. Ini contoh saja yang saya ganti satu ya. Jangan lupa kita simpan. Nah, secara otomatis di sini akan berubah teman-teman ya. Nah, 364 tadi yang 366 ya. Seperti itu. Material pun juga. Contohnya ini ada eh, semen. Semen itu 45. Tapi ternyata kita belinya cuma 42. Ya ini RAP ini kita ganti ya. Padahal tadi kan kita sudah dapat keuntungan misalkan setting 10%. Nah, ini kita akan dapatkan lagi dari benar-benar real. Oh, karena volumenya banyak, kita bisa nego ke supplier. Akhirnya semen cuma dapat 42.000. Seperti itu. Karena proyeknya besar, kebutuhan materialnya banyak. Mereka supplier itu berani ambil margin kecil, tapi kalinya kan banyak. Biasanya kan gitu. Kita bargainingnya juga enak. Saya butuhnya banyak, jadi harga terbaik lah seperti itu. Ini bisa kita edit di sini ya. Kita save. Di sini akan berubah juga ini di nanti RAP-nya. Terus begitu juga alat. Tadi disampaikan juga ada maincon sama subcon. Karena pekerjaannya besar ataupun seperti apa, saya kira masalah mandorkon ataupun subkon itu sudah hal yang biasa di dalam dunia konstruksi ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kita subkonkan, kita biasanya mungkin sudah teman-teman kontraktor sudah punya langganan subkon ataupun langganan mandor yang bagus. Ini bisa bisa kita subkonkan. Caranya bagaimana? Di sini kan biaya langsung itu subkon itu kan termasuk biaya langsung karena kita keluarkan berkaitan langsung dengan produksi ya. Jadi subkon ini kita termasuk dalam biaya langsung, direct cost. Contoh ini yang kita mandorkon ya, yang kita subkan tapi upahnya aja. Kalau bahasa-bahasa di Jawa itu kan disubkan upahnya aja, enggak all in ya, seperti itu. Saya akan contohkan misalkan pekerjaan struktur ya. Pekerjaan struktur lah ini kan biasanya pekerjaannya ini ada yang disubkonkan upahnya saja. Contoh pekerjaan beton ya. Pekerjaan beton ini sudah subkon ya. Yang kedua misalkan ini ada pekerjaan apa ini? Casting slope. Casting slope materialnya misalkan kita subkan upahnya aja. Kalau upahnya berarti kita pilih mandorkon. Seperti ini. Terus kita save, jangan lupa. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Ini. Mandorkon kan sudah ada. Pekerjaan casting slope. Lah, ini yang kita subkan cuman upahnya aja. Berarti nanti material kita beli sendiri. Ini tidak akan mengurangi material di sini ya. Nanti kalau ini disubkan, otomatis material yang di sini akan terkurangi seperti itu. Jadi ini simulasi aja untuk biaya langsung terkait dengan upah material ataupun mandor dan subkon. Kalau ini subkon ya, misalkan subkon ini kita tambah lagi ada pekerjaan yang kita subkan misalkan pekerjaan pembelian slope, kita sudah punya langganan besi yang lebih murah misalkan ya, per kilo 11.000 atau berapa. Nah, ini kita pilih di sini, kita klik subkon. Jangan lupa kita save. Nah, kita akan lihat di subkon. Nah, di subkon itu sudah ada dua ya. Yang satu pekerjaan beton tadi ini sudah existing, tadi sudah ada. Terus ini yang barusan kita pilih pekerjaan pembesian slope. Nah, ini sudah kita tidak usah mikir ya. Terus masalah harga sub ataupun mandor, ini kan juga kita masih bargaining ya teman-teman.
oh ternyata kita subkan itu cuman eh, kalau ini kan di harga 15.000, misalkan kita subkon ternyata cuma 14.000, ya udah tinggal diedit aja sini. Nah, tinggal edit aja ini karena harga-harga sudah memang mendekati real ya. Ini terus bagi teman-teman kontraktor memang ya. Mungkin mohon maaf bagi teman-teman mahasiswa ini pengetahuan penting juga ketika nanti teman-teman mahasiswa lulus ataupun ini baru lulus di dunia kerja, terutama dunia kerja konstruksi maupun konsultan konstruksi ini akan sangat 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 penting ada gitu. Sangat penting untuk dipelajari. Jangan lupa kita save. Nah, ini harganya kan sudah berubah. Jadi tadi 15.000, ini jadi 14.000 sekian. Nah, jadi ini simulasi bagaimana kita mengolah RAP ya. Jadi ini semua intinya apa? Direct cost ini biayanya mendekati real. Jadi sebisa mungkin mendekati real. Pekerja berapa ini berapa, terutama material ya. Material ini benar-benar mendekati real ya. Biar kita nanti mendapatkan profit terbaik itu berapa. Terus kita bisa mengolah di indirect cost atau biaya lain-lain ataupun biaya tak langsung. Nah, ini kita bahas ke yang terakhir di dalam sesi RAP ini, yaitu biaya lain-lain ataupun biaya indirect cost, biaya tak langsung. Nah, di sini teman-teman yang namanya project itu kan biaya tak langsungnya banyak ya. Salah satu contoh aja mungkin di existing ini sudah ada sewa gudang. Karena di sini kan nggak ada kaitan langsung dengan produksi ya, kayak upah sama material latri kan nggak ada. Ini di luar. Ini masuk biaya biaya tak langsung karena harus ada sewa gudang. Akhirnya kita mengeluarkan itu, mau tidak mau itu harus kita keluarkan. Mungkin juga ada manpower, salah satu contoh mungkin ada apa namanya security ataupun keamanan. Nah, tinggal aja kita tambahkan di sini. Ini contoh aja ya, security ataupun keamanan ya. Keamanan. Nah, keamanan berapa orang, berapa berapa bulan. Nah, ini kita LS aja ini. Karena satu LS ya. Ataupun kalau tahun dua per ini berapa. Terus upahnya ini kita gabung aja biar mudah ya. Oh, 2 orang itu misalkan per bulan 1,5 juta. Berarti 1,5 kali 2, 3 juta. 3 juta kali 2 bulan. Kan, berarti 3 juta misalkan ya. 3 juta berarti 6 juta berarti kan misalkan kali 2 ya. Ini contoh aja ya, mohon maaf nanti kalau ada kesalahan. Jadi ini simulasi aja bagaimana menggunakan ini nanti kita ada dihitung sendiri ya. Nah, gini. Jadi selama pekerjaan itu kita butuh 2 orang selama misalkan berapa bulan ini berarti 12 juta habisnya. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi semua biaya-biaya yang kita keluarkan. Oh, ternyata profitnya akan berkurang jadi sekian. Oh, masih masuk lah untuk kita berani keamanan 2 orang. Oh, biar aman lagi dibuat berapa sip, kita tambah lagi karena budget masih masuk. Lah, ini adalah simulasi aja bagaimana RAP ini bisa kita kelola terkait dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di project sehingga kita untuk loss untuk ini bisa kita deteksi sejak dini gitu. Sejak awal kita sudah punya acuan RAP, ketika di tengah jalan kita bisa akan mendeteksi semua permasalahan, semua ini di sejak awal. Mungkin saya kira ini nanti lebih detail, lebih jelas karena kita bersama sama foundernya langsung, beliau Bapak Aska, nanti beliau akan menjawab lebih jelas lah seperti itu karena beliau foundernya langsung. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Mbak Mutiara dan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, teman-teman kontraktor. Salam sehat selalu. Mohon maaf atas salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan atas waktunya sudah menjelaskan gimana cara memasukkan RAB ke dalam softwarenya. Baiklah, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin dari partisipan nih yang mengikuti Zoom kali ini ada yang mau ditanyakan mengenai aplikasi software analisa harga satuan. Monggo silahkan langsung aja bisa taruh langsung di kolom komentar atau juga mau langsung speak up. Speak up, boleh. Kita diskusi bareng. Selamat pagi, Mbak. Mungkin, oh iya Bapak Elvin Baharudin ya? Iya, selamat pagi. Iya Bapak, mau tanya apa Bapak? Monggo silahkan. Ya, tadi saya sudah ngikutin dari awal ya. Ini menurut saya produknya baik sekali ya, Mbak ya. Akan sangat memudahkan kita nih kayaknya nih eh, yang di project terutama karena memang saya berkecimpung di project. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya itu ada beberapa poin. Yang pertama, dalam AHS tadi itu, ini pertanyaan pertama ya, Mbak ya. Yang menjadi dasar dalam pembuatan analisanya itu dasar koefisien dan lain-lainnya mengacu ke mana? Apakah mengacu ke SNI atau ke peraturan yang lain? Mohon dibantu nanti itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada studi kasus yang memang di luar dari standar, yang ada di analisa-analisa umum seperti DSNI dan lain-lain, apakah bisa untuk dilakukan modifikasi tersendiri sesuai dengan kebutuhan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu kalau misalkan tadi ada yang RAP tadi ya, kan ada tadi terkait dengan RAP-nya, itu kan tadi yang saya lihat diarahkan bahwa selain ada margin atas overhead di RAP terhadap RAB, itu tadi ada bisa memodif di harga satuan di RAP sesuai dengan harga real yang terjadi saat kita pelaksanaan. Nah, selain harga satuan, kan tentunya ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi dalam RAP ya Mbak ya, termasuk dalam koefisiennya juga mungkin ada beberapa yang kita akhirnya ada penyesuaian sehingga menjadi sebuah margin keuntungan. Nah itu selain dari mengupdate atau menyesuaikan dari harga satuan di RAP yang sudah mengikuti real, dimodif bagian mana lagi yang bisa dilakukan apabila terjadi di koefisien atau di modifikasi atau metode pelaksanaan sehingga membantu dalam margin juga. Nah, itu nanti bisa dimasukkannya di mana selain di harga satuan di RAP tadi. Mungkin itu aja Mbak, 3 poin yang menjadi pertanyaannya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih juga sudah bertanya nih kepada tim kami. Jadi di dalam AHS, dasar pembuatan analisanya mengacu ke mana? Kayak gitu ya. Lalu yang kedua, studi kasus, kalau ada studi kasus yang di luar standar, apa bisa dilakukan modifikasi? Dan yang ketiga, menyesuaikan satuan RAP untuk musik. Apa ya? Ubi ya? Oke, kita lanjut ya. Untuk menyesuaikan satuan RAP-nya nanti, kalau untuk overhead-nya bisa dimodifikasi di sebelah mananya. Baiklah, mungkin ini akan dibantu jawab oleh Bapak Setiawan mungkin, atau Bapak Sandy, atau Bapak Aska mungkin. Siap, Mbak. Mungkin saya dulu nanti bisa ditambahi sama Mas Sandy juga, Oke, Pak Aska siap ya. Bapak. Siap. Untuk peraturan yang kita ini Mas Elvin ya. Terima kasih telah ini berpartisipasi pada siang ini ya. Mas Elvin berarti basicnya di kontraktor ya atau jasa pelaksanaannya ya. Jadi Ya, Pak. untuk analisa yang kita pakai adalah mengacu ke analisa SNI, Mas. Analisa SNI terbaru. Terus masalah modifikasi di koefisien, kita memang tidak kita kunci dari analisa itu dengan pertimbangan pengalaman itu seperti ini. Jadi setiap wilayah itu kan sendiri-sendiri. Misalkan di Jawa Tengah ya, mungkin di Jawa Tengah ada pasir Merapi.
Terus di Jawa Timur mungkin ada pasir Lumajang atau pasir mana ya yang mungkin kadar lumpurnya kan beda-beda. Jadi kebutuhan semennya pun misalkan dalam pekerjaan beton ya, misalkan koefisiennya itu mungkin dalam analis contoh aja ya, nanti ini sebagai contoh aja. Beton itu menggunakan semen di Jawa Tengah itu secara apa itu SNI itu menggunakan semen sekitar mungkin 360-an kilo ya. Tapi mungkin ada di Jawa Timur menggunakan pasir Lumajang itu akan menggunakan semen yang berbeda. Nah, dengan pertimbangan itu memang untuk koefisiennya tidak kita kunci Mas. Jadi koefisiennya bisa dimodif. Untuk caranya nanti Mas Hendy mungkin bisa menjelaskan ya. Jadi itu bisa dimodif untuk koefisiennya. Yang tadi mungkin kalau di sini itu ada 366 atau berapa. Nah, nanti bisa oh di sini masih kurang ini kalau 366. Kita ganti menjadi 372 misalkan seperti itu. Untuk semennya karena di sini pasirnya kadar lumpurnya masih inilah atau seperti apa dengan berbagai pertimbangan dan kebiasaan atau field engineering di setiap daerah kan ada. Seorang engineer kan feel-nya main ya. Feel-nya main lah apalagi kalau di situ berini terus akan apa namanya akan lebih tajam lah di daerahnya masing-masing. Oh, seperti ini masih kurang ini ya, seperti itu. Jadi kayak tukang atau apa itu kan film main. Oh, emas satu itu biasanya habis bata itu ya 8 ribuan biasanya seperti itu. Jadi kita memang ada main field juga. Jadi mungkin nanti ada yang kurang bisa ditambahkan sama Mas Yandy ataupun Pak Aska ya. Untuk berikutnya apa tadi Mas ya? Apa Mbak ya? Saya lupa. RAP ya? Iya, Pak. Era. RAP kita untuk tadi yang berkaitannya itu kan harga material kita bisa ubah sesuai dengan yang real, sesuai survei terbaru ketika kita akan mengerjakan proyek. Dan untuk masalah koefisien tadi sudah saya jelaskan bahwasanya itu bisa dimodif. Terus mohon maaf apa lagi ya Mas Alvin ya? Cukup ya karena berkaitan Pak sih Elvi, tadi saya lihat pertanyaannya. Yang RAP yang Pak, terakhir. izin Ya, yang RAP tadi kan kita dapat margin selain dari overhead itu ada eh, me- mengupdate harga satuan real yang terjadi saat pelaksanaan. ya, Nah, itu kemudian selain dari dua hal itu, overhead dan harga satuan yang sudah real kita input, kan ada beberapa hal lain seperti metode pelaksanaan yang kita bisa mungkin jadi lebih efisien pada saat pelaksanaan sehingga mempengaruhi koefisien ya Pak. Itu sehingga mendapatkan margin yang bisa nambah lagi selain dari overhead dan harga satuan tadi. Nah, ya. berarti di RAP tadi tetap koefisiennya juga bisa dimodif ya Pak ya sesuai dengan efisien kita kerja yang terbaru gitu ya. Bisa ya, ya, bisa. Oke, Oke. baik, baik. Makasih Pak penjelasannya. Siap, terima kasih Mas Alvin. Monggo yang lain. Atau Mas Hendy, Bapak. Pak Aska mau menambahi, silakan. Izin. Oh, siap, Bapak Hendri. Oke. Mungkin Assalamualaikum. Bapak. Oke. Oh ya, monggo Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak kesempatannya diberikan kepada saya dan terima kasih banyak terkait dengan kegiatan Zoom meeting ini sangat 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 bermanfaat sekali bagi saya pribadi terkait dengan biasa membuat RAB makin umur bertambah makin makin lemas. Beda dengan ketika kita fresh graduate masih Iya, ya. nongkrong 8 jam 12 jam masih oke. Ini dia. Tapi saya lihat Pak Hendy ini wajahnya kayaknya masih muda ini. 20 Alhamdulillah, berapa ini? terima kasih Siap, banyak. monggo dilanjut. Nah, eh, begini terkait dengan biasa kalau kita jasa konsultasi Pak Wawan gitu, kadang memang baku diminta oleh oleh OPD atau dinas terkait dengan analisa yang digunakan untuk jasa konsultasi ini Pak. Oh Nah, ya, di sini tidak muncul kode analisa. Bagaimana memunculkan di RAB itu kode analisa yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya eh, terkait dengan lansiran, Pak.
Nah, saya suka karena analisa itu bisa fleksibel sekali, tapi itu cenderung enak sekali bagi kontraktor. Nah, sedangkan OPD atau dinas tertentu biasanya analisa itu baku. Nah, kemudian memasukkan poin-poin atau item terkait dengan lansiran untuk daerah yang memang berbeda dengan daerah yang umumnya. Nah, itu bagaimana, Pak? Kita mempertanggungjawabkan atau membahasakannya ke OPD-OPD tertentu yang apa namanya? Yang memang baku seperti itu, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak. Siap, terima kasih Pak Hendri. Cukup ini ya, cukup mendalam karena memang dia terjun di dalamnya seperti itu. Jadi untuk masalah kode analisa, eh, Pak Aska ataupun Mas Sandy ya, bisa ya. Kalau di versi 1 dulu kita muncul Pak. Jadi bahkan ketika kita ngetik kodenya aja sudah muncul gitu ya. Ini di versi 2, Mas Sandy mungkin yang lebih anu ya, Belum. nanti bisa dijawab ya untuk kode analisa Pak ya. Misalkan pasangan bata A01 atau A berapa gitu maksudnya Pak Hendri ya. Oke, Pak. Ya, ya, Karena ya. Heeh. Kalau biasa kemarin beda memang beda mm, peraturan tahun 2016, 2022 aturan Permen PUPR tentang analisa itu kan beda kodenya walaupun kadang isinya ya, sama gitu. iya betul betul. Dulu kita di versi 1 ada sih Pak. Mungkin Mas Sandy nanti bisa menjelaskan ya. Terus untuk masalah yang apa ya, yang tidak ada ya Pak ya, kayak contoh lansiran. Lansiran itu karena ini Bapak mohon maaf basicnya di jasa konsultasi. Kalau di kontraktor sih mungkin bisa dimasukkan biaya tak langsung ya. Kalau di situ sebenarnya kita merubah di analisanya, Pak. Di koefisien analisanya yang mungkin bisa dijelaskan ke pihak terkait, terutama pihak dinas yang selaku ini ya pengguna anggaran ya. Jadi Pak, oh ini itu ada langsir misalkan kayak pekerjaan tower yang di tengah sawah. Ini loh, Pak, ini sekian, butuhkan orang sekian. Nah, secara analisa kami, itu secara empiris sudah kita lakukan percobaan akan ketemu koefisien sekian, Pak. Nah, mungkin di situnya, Pak. Jadi memang kalau secara di sistem, itu penjelasan itu ya kita ada catatan tersendiri dulu, baru muncullah koefisien yang akan kita rubah. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Pak. Mungkin Mas Hendy atau Pak Aska, monggo. Terkait Baik, kode, Mas. Oke. mungkin kalau terkait kode di sini mungkin di versi ini belum belum tertera ya, Pak. Mungkin di sini cuman kita bisa search untuk item pekerjaannya di sini langsung muncul. Jadi nggak ada kodenya sih emang. Terus mungkin nanti buat catatan buat kita juga mungkin nanti kita tambahkan untuk kode-kode itu sesuai dengan SNI. Terus untuk bantu jawab yang tadi minta modifikasi analisa itu sangat bisa, Pak ya. Jadi mungkin bisa saya contohkan. Oh Saya iya share ya. dulu ya. Izin share dulu. Jadi di sini, di analisa ini kita bisa atur koefisien. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misal di sini emang tidak sesuai ya dari apa namanya evaluasi di lapangan. Mungkin kita bisa bisa ganti di sini angkanya. Terus bantu jawab juga yang di apa tadi, apakah bisa di luar, misal di dalam suatu pekerjaan di dalam software analisa harga satuan ini nggak ada analisa yang dimaksud ya. Kita bisa custom analisa. Saya langsung contohkan saja, Pak ya. Misal di sini. Misal di sini saya buat custom analisa. Di sini bisa dilihat ada tambah analisa. Nah, di sini kita bisa custom analisa. Yang misal di dalam analisa harga satuan ini nggak ada ya. Misal ini saya buat analisa, misal analisa saya ini. Ini secara otomatis nanti
tersimpan di apa namanya di akun teman-teman semua. Dan misalnya pekerjaan pasangan misal, saya misalnya di sini buat analisa pekerjaan bata ringan, misal ini nggak ada ya pasangan bata ringan tebal 10 misal, saya tambahkan data baru. Oke, di sini bisa kita tambahkan upahnya apa aja, terus untuk materialnya apa aja, terus misal ada alat, terus ada lain sebagainya. Itu kita isi, koefisiennya kita isi sesuai dengan misal ada item pekerjaan yang nggak ada di analisa harga satuan ini, secara otomatis nanti kita bisa simpan, itu secara otomatis itu tersimpan di akun teman-teman semua. Jadi seperti itu. Jadi langsung kita simpan. Misal saya buat contoh aja satu ya. Kebutuhan upahnya ini, misal pekerja. Nah, di sini kita isi nilai koefisiennya sesuai dengan apa namanya evaluasi di setiap proyek masing-masing ya. Ya di sini ada pekerja koefisien sekian, untuk tukang batu koefisiennya sekian, kepala tukang. Oke, untuk mandor. Oke, untuk upahnya sudah kita isi. Lalu untuk materialnya. Untuk materialnya juga kita tambahkan. Misalnya ini bata ringan, tebal 10 cm ya. Lalu untuk tambah lagi berat. Lalu alat bantu. Masalah ini langsung aja. Bata ringan, misal kita butuhkan 0,1. Nah, ini sebagai contoh saja, misal kita untuk perekatnya, misal ini 0,2, misalnya 2 kg, misal itu. Kita simpan. Oke. Pilih satuan di sini untuk meter persegi. Oh ya, jangan lupa diisi juga ini satuannya ya. Kita simpan. Oke. Secara otomatis tadi custom analisa yang sudah kita buat tersimpan di setiap akun masing-masing. Jadi sampai kapanpun itu sudah secara otomatis tersimpan. Untuk kita lihat di sini, kita cari tadi analisa yang sudah kita buat. Analisa saya. Kategori analisanya tadi saya masukkan analisa saya. Nah, di sini bisa dilihat di kursor pekerjaan pasangan bata ringan tabel 10 sudah masuk ya. Jadi kita save. Nah, secara otomatis di sini sudah keluar analisa yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita masukkan harga satuan yang sudah saya contohkan di awal penjelasan tadi. Jadi mungkin bisa bantu jawab seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo silakan. Atau mungkin kurang jelas. Monggo Bapak Ibu mungkin yang masih mau bertanya, monggo silakan langsung bertanya kepada ahlinya. Ini ada Bapak Setiawan dan Siap. juga Bapak Sandy. Jadi ini ya menekankan aja. Jadi software ini ketika analisa di dalam database yang kita sediakan SNI tidak ada, jadi teman-teman sesuai pengalaman di lapangan. Contoh mungkin yang belum ada itu kayak pekerjaan aluminium ya.
kusen aluminium itu sebenarnya berapa sih Han? Seperti itu. Kadang kita cuman mengacu sesuai gambar J1 seperti itu. Gambarnya seperti ini. Lah, kalau kita nggak punya acuan, biasanya kan langsung nanya nih ke mandor ataupun ke ini ya, ke rekanan. Lah, kalau kita nggak punya dasar seperti ini, nah, kalau rekanan mau ngomong berapapun kita akan percaya lah. Itu takutnya seperti itu. Kalau rekanan bisa kita percaya, oke, why not? Tapi kalau ketika rekanan ini ya rekanan baru asal ngomong kita percaya lah seperti ini. Lah ini sesuai pengalaman bisa dibuat analisa ini dan bisa dibuat sebagai acuan kayak pekerjaan aluminium pintu P1. Membutuhkan open back berapa, tatapan berapa, terus apa namanya silennya berapa. Nah, sesuai pengalaman ini bisa kita cantumkan, kita buat analisa baru dalam software ini. Biar ketika kita suatu saat nanya ke mana itu ke rekanan ataupun ke vendor kita, itu kita nggak jauh-jauh amat lah, nggak kelihatan bodoh-bodoh amat itu loh. Oh P1, wah ini harganya 2 juta ini Pak. Tapi kalau kita sudah punya analisa ini, kita bisa cek aja. Oh ini kemarin harga open bag itu di angka 125 atau berapa itu. Oh ketemunya sekian. Oh ya oke ya seperti itu. Jadi ini sangat 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 fleksibel ya. Analisa yang tidak ada di database di SNI tidak ada, kita bisa buat analisa sendiri sesuai dengan pengalaman teman-teman di lapangan. Biasanya saya buat P1 itu membutuhkan open batch sekian. Di koefisien tadi tinggal dirubah aja. Oh, biasanya sekian tambah US berapa persen kan seperti itu. Selennya sekian, tatapan sekian. Nah, mungkin itu saja sekedar menambah penjelasan dari Mas Sandy. Mungkin monggo silakan yang lain. Terima kasih. Ya, monggo kalau ada yang mau bertanya. Tapi ini dari tadi ada pertanyaan di kolom komentar nih. Di mana bisa mendapatkan softwarenya? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa langsung buka di website analisahargasatuan.com. Terus apakah video rekaman Zoom ini bisa di-share? Tentunya bisa, nanti kami akan share ke channel YouTube kami, yaitu Analisa Harga Satuan. Mungkin Bapak Ibu yang tertinggal nih, yang tadinya nggak masuk dari awal, bisa banget tonton ulang videonya, nanti akan kami upload di YouTube channel kita. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, monggo silakan, waktunya masih ada. Kita ditemani oleh tenaga ahli kami, selaku ada co-founder kami di sini, Pak Wawan, dan juga ada aplikator kami, Bapak Sandy, yang bisa memberi jawaban kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bagaimana? Apa ada yang mau bertanya lagi mungkin? Baiklah. Oke, Bapak Hendri lagi. Izin bertanya, bagaimana cara menambah dan mengurangi item database bahan, upah, dan alat? Dan ini juga ada pertanyaan lagi. Untuk kolom pada software, mulai dan selesai, apakah opsional dalam mengisi? Dan misalkan dalam pengisian kolom dan selesai pada software, apakah itu berkaitan dengan durasi pekerjaan? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa dibantu jawab yang Bapak Hendri dulu mungkin ya. Monggo Bapak Wawan atau Bapak Sandy yang mau menjawab. Siap, terima kasih. Saya akan jawab. Mungkin nanti bisa ditambah oleh Mas Sandy ya. Jadi mohon maaf Pak Hendri ya, untuk menambah atau mengurangi item database upah ataupun material ya, ataupun alat. Jadi gini Pak Hendri, untuk masalah upah material dan alat ini adalah data yang sudah kita sesuaikan dengan analisa yang ada. Jadi ini sudah sesuai dengan analisa apa namanya analisa yang tadi kita pilih. Jadi semua data itu sudah menyesuaikan dengan analisa untuk penambahan dan pengurangan. Saya kira karena ini mengacu analisa,
tidak bisa ya Pak ya untuk Mas Edi ya. Jadi menambah item upah ataupun item material dikurangi ataupun ditambah tidak bisa karena sudah mengacu dari analisa yang ada. Maksudnya item ya misalkan kayak material ada batu pecah 23 itu mau dihilangkan seperti itu ya. Ataupun di mungkin dalam daftar material itu tidak ada material bata ringan tapi mau kita tambah seperti itu ya. Kalau konteksnya seperti itu di sistem ini saya kira tidak bisa karena ini sudah mengacu ke analisa yang ada. Siap, Mungkin ini siap. Mas Edi kalau mau menambahi, silakan. Iya, begitu juga kalau biasanya upah ada upah yang tidak ada di database, berarti tidak bisa juga upah pekerja apa gitu yang tidak ada di database itu tidak bisa juga berarti Pak ya? Tidak bisa Pak Hendri. Karena Oh, apa? Ini sudah disesuaikan dengan analisa yang ada. Jadi ini oh, rentetan ke belakangnya kan panjang. Jadi analisa tadi yang sudah kita pilih itu ada. Kecuali memang di analisa baru kayak tadi. Itu kita mau masukkan apa aja bisa. Tapi kalau database yang sudah secara robotik ada, itu tidak bisa kita oke. hapus maupun kita tambahi. Karena ini sudah mengacu analisa yang sudah kita pilih. Mungkin Atau ada seperti itu. kemungkinan diupdate oleh aplikator Pak atau AHS sendiri mungkin mungkin ada updatean mungkin seterusnya gitu Pak. Karena kan material material apa zaman sekarang ini kan macam-macam Pak ya. Eh, Material gitu kan, nama material juga kan macam-macam. Seperti itu Pak. Jadi supaya bisa mengikuti perkembangan terkait dengan material yang ada sekarang ini gitu loh Pak. Itu maksud saya, oh, apakah AHS juga akan mengupdate gitu Pak, terus-menerus gitu. oh, siap deh. Kalau HAS ini akan kita update, Pak. Update analisa itu akan kita selalu update ya, Pak ya. Jadi untuk material, upah dan lain-lain tentunya akan mengikuti updatean analisa yang ada. Jadi ketika analisa itu membutuhkan material-material yang ada kayak mungkin sekarang ini ada tambahan pekerjaan material apa, misalkan kayak mungkin apa ya untuk perancah, oh butuh kayu ulin. Seperti itu dianalisa tentunya akan update dulu, baru material dan upah itu tentunya akan mengikuti dari analisa yang telah terupdate. Mungkin seperti itu Pak Hendri. Ya, Jadi kita untuk masalah update kita akan update terus secara analisa dan secara sistem juga kita akan selalu update. Contohnya kayak kemarin kita ada versi 1, sekarang ada versi 2 seperti itu. Dan analisanya mungkin nanti juga akan ada updatean seperti itu. Mungkin ya dari Pak. saya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Bersama-sama Pak Wawan. Siap, Pak Hendri. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari dari Pak Sandy. Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan lagi untuk kolom software mulai dan selesai, apakah opsional dalam mengisi? Tolong, terima kasih sebelumnya. Mungkin uh, bisa dibantu jawab. Siap. Nanti bisa diperjelas sama Mas Hadi ya untuk kolom mulai ya. Berarti di awal ketika kita mengisi database project ya. Oh, mulai tanggal berapa gitu ya maksudnya ya. Kalau itu kita opsional ya. Jadi bisa menyesuaikan mulai dan selesai ya. Jadi opsional ini Pak. Jadi mulai project tanggal berapa ini kan kita sesuaikan dengan eh, data project. Data project kita akan terkontrak tanggal berapa. Ini kan opsional. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan data project kita. Mungkin ini Mas Hendy ada tambahan?
Mungkin untuk tambahan Pak ya, untuk penjelasan tentang kolom tanggal mulai selesai ini kan ya secara opsional yang sesuai dengan estimasi awal dari kita aja. Jadi sesuai rencana yang kita buat di awal. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak Mutia. Iya. Tapi boleh izin kalau mau bertanya akan aktifkan mikrofonnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma mau nanya, itu Selamat apa tadi pagi, saya Bapak nyoba Parwijanto. dari Bandung, konsultan Bu, dengan Pak Wawan. Tadi di Siap, chat itu terima ada kasih. link, tapi saya nyoba nggak bisa masuk. Apakah software itu maksudnya bebas atau berbayar begitu? Dan apa kan kalau di Bina Marga itu juga memang ada analisa harga satuan sendiri ya, khusus untuk jalan dan jembatan. Kalau ini kan rasanya khusus untuk bangunan begitu ya Pak ya. Nah, Yes. maksudnya itu satu, jadi tadi saya nyoba maksudnya link websitenya yang benar yang mana, terus yang ke- yang kedua tadi saya sampai lupa mau nanya. Eh, manualnya itu Pak, biasanya kan kalau ada software itu ada manual atau petunjuknya untuk pemakaiannya bagaimana gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Parwijanto. Semoga sehat selalu Pak. Oke. Untuk masalah link ini mungkin nanti lebih ke Mbak Mutiara ataupun Pak Bagir ya. Pak Bagir hadir ya di sini karena mereka tim admin kami Pak, tim CS yang akan melayani teman-teman semua. Terus masalah analisa Bina Marga Pak ya, analisa Bina Marga ini kita memang menyesuaikan dengan analisa SNI-nya Pak. Jadi kalau untuk jalan dan jembatan sebenarnya ada Pak di Bina Marga. Jadi di situ nanti akan semuanya muncul lah. Misalkan kayak Lapen, terus ada mungkin bahu jalan, ada kelas S, terus ada pekerjaan ACWC dan lain sebagainya. Itu semua koefisien itu sebenarnya harusnya memang didapatkan dari Urtek, Pak, urian teknisnya ya Pak ya. Cuman karena software ini terbatas, sebenarnya itu sudah kita pikirkan Kak. Karena saat ini kayaknya untuk dalam dinas itu urian teknis itu kayaknya diperlukan dan dicantumkan mungkin seperti itu ya. Tapi di sini memang belum Pak kita jadi potong kompas untuk koefisien itu langsung kita dapatkan dari eh, analisa yang ada. Jadi memang untuk mengisi urtek, oh backhu itu 0,8 atau berapa, terus jarak pengambilan sama ini contoh aja ya, pengambilan ini berapa, manuvernya berapa, memang semuanya itu sebenarnya harus ada urteknya di analisa bina marga. Nah, untuk software ini mungkin next akan kita pikirkan karena ternyata di pihak dinas pengen mencantumkan urian teknisnya gitu. Saya kira gitu Pak Wijanto, semoga Nah, tidak puas, nanti kita bisa diskusi lagi. Terima itu kasih. ada lagi satu lagi Pak. Kan kalau Oke. zaman sekarang itu masuk landscape-nya itu memang terpisah sendiri. Kan kayak di bangunan sekarang kan harus ada landscape-nya atau apa gitu. Nah landscape-nya itu memang tidak termasuk yang HIS yang ini gitu Pak. Kalau untuk pekerjaan landscape, memang analisa kita masih terbatas, Pak ya. Jadi kalau khusus landscape itu memang masih terbatas, tapi beberapa analisa mungkin ada ya kayak pasangan paving misalkan ada. Terus untuk penanaman pohon apa ya namanya ya, kan banyak pohonnya itu Pak ya. Terus untuk yang lain-lain, lah ketika itu tidak ada, kalau teman-teman punya pengalaman kayak tadi dijelaskan Mas Jadi dibuat analisa sendiri Pak sementara. Untuk pekerjaan-pekerjaan landscape memang masih terbatas. Tapi kalau kayak pekerjaan paving, kansting, dan lain sebagainya, ini saya kira masih ada Pak ya. Tapi kalau untuk kayak mungkin penanaman pohon
apa ya, pohon pule atau mungkin jenisnya banyak lagi, rumput dan lain sebagainya, mungkin memang kami masih terbatas, Pak. Dan itu nanti akan kita jadikan catatan, akan kita tambah lagi perbendaharaan analisa ini. Mungkin ini terima kasih. Baik. Siap, Terima Pak. kasih Pak. Terima Pak kasih Wardianto. Bapak Parwijanto atas pertanyaannya. Dan ini ada sebelum kita pagi hari ini, pertanyaan nih dari LK_ ya. Apabila terjadi kenaikan harga sementara, harga bahan lainnya belum diketahui, apakah bisa menggunakan kenaikan persen pada semua harga untuk sementara? Terima kasih. Mungkin Bapak Wawan bisa bantu jawab. Mohon maaf, gimana Pak? Apabila ada kenaikan harga, Apabila terjadi kenaikan harga sementara, apabila terjadi kenaikan harga sementara harga bahan lainnya belum diketahui, apakah bisa menggunakan kenaikan persen pada semua harga untuk sementara? Terima kasih. Kayak gitu, Pak. oh, berarti ini lebih mengacu ke RAP ya. Ya, kalau masalah kenaikan harga itu kita secara manual satu-satu memang Mas ya. Jadi nggak bisa langsung secara persentase semua harga dinaikkan seperti itu mungkin ya kalau kayak di Excel ya. Jadi ini satu-satu mana harga yang naik, mana harga yang tidak secara persentase, secara keseluruhan itu memang kita tidak bisa seperti itu. Karena sudah lebih ke aktual, aktual harga. Jadi lebih detail. Oh, harga pasir sekian, harga ini sekian. Jadi nggak bisa langsung secara persentase itu oh naik-naik semua gitu atau seperti apa gitu tidak bisa. Karena lebih ke aktual, lebih ke akuratan seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Cukup? Oke, mungkin dari Bapak Sandy ada tambahan sebelum Cukup, kita Pak. menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Cukup dari saya. Oke. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Itu dia tadi. Dan sebelum kita mengakhiri nih perjumpaan kita pada pagi kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Mungkin kameranya bisa dibantu on semua ya. Dan menutup, ayo mungkin bisa untuk on. Dan kita akan foto Tadi bersama terlebih dahulu. Software-nya di mana supaya nggak bisa Oke, Bapak, masuk untuk itu yang di set. Nggak bisa masuk ya? Di ini Bapak di website langsung buka analisahargasatuan.com. Nanti dibantu Japri aja, Mbak Mutiara. Oh, Pak Bagir siap. biar Siap. Pak Siap, Pak. Wardian bisa lebih Nanti, enak, lebih detail gitu. baik Bapak. Iya. Bapak Parwijanto nanti akan dibantu oleh customer service kami ya. Baiklah, kita akan foto terlebih dahulu. Ini ada 4 slide, jadi kita akan foto slide pertama dulu. Senyum semuanya. Dah? Sudah semuanya. Itu dia tadi Bapak Ibu rangkaian kegiatan pada hari ini. Dan terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan dan berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Senang sekali rasanya kita bisa berdiskusi langsung bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan tentunya aplikasi software analisa harga satuan versi 2 ini merupakan solusi untuk meminimalisir kendala yang sering terjadi di lapangan. Dan yang versi 2 ini pastinya juga semakin cepat, semakin mudah, dan semakin fresh.
Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Mutiara Lazardin, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan info sedikit untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai produk analisa harga satuan versi 2 ini, bisa langsung hubungi customer service kami. Dan juga buat teman-teman nih yang mungkin masih mahasiswa dan ingin belajar mengenai RAB dari nol, juga bisa banget teman-teman untuk menghubungi customer service kami. Nantinya kita akan adakan sesi kelas khusus bagaimana untuk belajar RAB dari nol. Dan saya Mutiara Lazardin pamit undur diri. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, sukses Terima selalu. kasih Bapak-Bapak, Waalaikumsalam. Ibu-Ibu. Sehat selalu.